Rismon-san konbanwa. Genki desu ka? Genki ka? Nihongo wakarimasu ka? Bahasa Jepang. Wakaranai yo. Ja. Bisa nggak Rismon bahasa Jepang nih dari ngomong bahasa Jepang? Ayo. Yamaguchi Ayo Mon. Daigaku nih. Sotsugyou soso wa. Ayo jawab Mon bahasa Jepang. Fuck you desu yo. Ja. Pamer kemampuan berbahasa Jepang, Andi Azwan curigai keaslian ijazah Rismon Sianipar dan membeberkan kejanggalan melalui dokumen pembanding yang ia tampilkan. Perdebatan memanas hingga nyaris adu jotos, membuat Gus Nur spontan bersyalawat untuk meredakan suasana. Ini adalah Yamaguchi no Sogyo Soso original. Oke? Kenapa? Dari suratnya warnanya kuning. Ini adalah putih. Ya, coba lihat. Di sini ada Hiroshi Sato. Tidak ada kalau di original yang pakai bahasa kanji itu ada tulisan prinsipal atau presiden. Coba lihat. Yamaguchi Daigaku stamp. Korea konke Indonesia no. Ya, saya terjemahin. Ini dari Ini semono. Yamaguchi. Artinya Yamaguchi palsu. pasar pramuka. Ini asli. Ya, artinya yang dibuat pasar pramuka ini. Lanjut. Ini ya udah. Jawab Kang Rismon. Jawab itu. Enggak. Jawab Kang Rismon. Out of topic. Kalau ijazah Jepang yang pakai bahasa kanji itu tidak ada. Memang lulusan Jepang. Ini yang menerangkan lulusan Yamaguchi. Lulusan Jepang. Lulusan Jepang. Monbuka Gakuso. Monbuka Gakuso jangan. Monbuka Gakuso. Uso HP aku. Kimi wa uso HP aku. Uso HP aku. Oke. Ini yang menerangkan bukan orang Yamaguchi. Ya enggak apa. Jadi ini enggak bagus. Uso HP aku jangan. Enggak bagus. Beasiswa Monbuka Gakuso. Nihongo wakaranai yo. Paten. Lisemono desu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Menanggapi tudingan Andi Azwan, Rismon Sianipar berusaha memberi klarifikasi. Namun, Andi terus berbicara dalam bahasa Jepang, memicu kembali ketegangan di forum. Ini sok-sok tahu ya. Saya beasiswa Monbuka Gakuso. Tahu? Wakaru? Ya udah, Monbuka Gakuso. Wakarimashita. Ya, syaratnya apa itu? Wakarimashita. Lulus doktor dari mana? Syaratnya apa? Saya mau Enggak, saya tanya dulu. Loh, semuanya itu ada proses Lu di pernah search? kedutaan besar. Rat. Ya, itu melamar. Lu pernah search nggak Kalau saya syarat? bilang Monbuka Gakuso. Jurnal saya tahu. Monbuka Gakuso. Jurnal saya tahu. Paten saya tahu. Jurnal saya tahu. You punya jurnal. Syarat doktor apa? Jurnal itu cuma tingkat 4. Bukan yang pertama. Lu lulusan apa sih? MBA online. MBA online lu. Oke, baik. MBA online. MBA online. MBA online enggak pernah kuliah lu. Bang Aiman sudah hilang ini. Nggak bagus saya kira ya. Enggak, saya mau tanya. Ini nggak bagus saya kira. Andi Azwan mengklaim bahwa diaspora Yamaguchi tidak mengenal ijazah milik Rismon Sianipar. Rismon membalas tegas, menyatakan dirinya memiliki paten dan jurnal, serta dengan lantang menyebut nama dosennya. Kan seluruh diaspora Jepang mengatakan saya. Ya, dia memamerkan ijazahnya. Yamaguchi. Saya dapat juga. Sebentar, saya minum dulu. Ini ada minum ini enggak bagus banget ini. Dari Yamaguchi. Nggak bagus banget ini. Mengenai ijazahnya Rismon. Itu mereka tidak mengenal ijazahnya Rismon di Yamaguchi. Oh ya. Setahu saya Kamaguchi. Kamaguchi itu kredit. MBA online ini apa ya? Kamu jangan bilang. Lu pernah kuliah nggak? Saya lulusan Pamantasan dan lulusan Lamandia. Oh, terus? Apa kamu? Iya. Yo Yamaguchi Daigaku jadi palsu ijazahnya. Hanya karena saya lupa berbahasa. Saya lulusan Pamantasan dan lulusan Lamanila. Loh, saya diaspora. Iya begini, bentar. Monbuka Gakuso scholarship, it's me. Dan saya punya paten, saya punya jurnal. Dosen saya Hidetoshi Miike. Lu bilang apa? Kamu tuh tidak ada di namanya di Scopus, sama CNA yang dari Jepang. Itu nggak ada berita-berita itu semua. Dan saya mendapatkan email dari
Yamaguchi Daigaku yang mengatakan ijazah itu tidak saya kenal. Itu hoax. Itu jelas. Balas Paten bilang saya dibilang hoax. tentang Kalau kita sudah analisis. Yamaguchi mengirimkan itu Udahlah. itu bisa hoax. baik. Anda tidak bisa menjawab. Baik, jadi apa yang Bahasa Jepang disampaikan aja oleh Anda nggak ngerti. Andi Apalagi Anda Azwar. kuliah di Saya sana. bahasa Inggris di sana. Enggak, sebentar. Katakanlah Bentar. 4 Bahasa tahun Inggris. pun bekerja di sana, sekolah di sana, kalau belanja tuh pakai bahasa Jepang. Andi Azwan kembali memaparkan kejanggalan dokumen Rismon Sianipar, mulai dari perbedaan warna hingga tudingan bahwa Rismon tidak pernah lulus. Rismon pun memberikan tanggapan atas pernyataan tersebut. Kita lihat aja warnanya aja putih. Warna putih, oke. Original. Coba nanti sini. Orange. Oh, yang asli agak kuning. Kuning memang. Oke. Semua sertifikat dari Jepang itu warnanya kuning. Di sini misal prinsipalnya Kato Hiroshi, tanggal 1 April 2004, sedangkan dia itu adalah 2008. Oke. Marumoto Takuya, itu ada prinsipalnya, rektornya. Iya, oke. Di situ apa? Yang disebutin di situ adalah Ini Kato hubungannya dengan Hiroshi. ijazah Jokowi. Artinya Topik malam palsu. hari ini apa? Monbuka Gaguso scholarship. Iya, tapi nggak lulus. Kok nggak lulus sih? Buktinya search ada. jurnal saya, paten Buktinya saya, ada, Won. nggak perlu buktinya ada. Anda nggak bisa membantah dengan tadi contoh dari ijazah yang Syarat untuk menjadi doktor adalah paten. Biar kau tahu. Ade Darmawan menampilkan album alumni UGM sebagai bukti bahwa Jokowi benar lulus dari kampus tersebut. Namun, Roy Suryo dan Rismon menyodorkan fakta yang tak terbantahkan terkait album tersebut, membuat Ade hanya bisa merajuk, seolah tidak diberi kesempatan berbicara. Ada sampul buku UGM ini ya, bisa dilihat di Zoom. Ada dikirim? Ada, bisa Oke, bisa nanti. ditampilkan. Nah, di halaman 280 selanjutnya. Di halaman 280 tampil di situ ada, sebentar Bang Roy. Saya pengen baca aja. Ini tulisannya apa? SMA 6 itu ya? Yogyakarta. Berarti Oke. salah. Dah, ini Sebentar. SMA 6 Yogyakarta tuh almarhum Hari Mulyono. Buku ini salah. Buku yang Kan salah saya nggak usah dulu dipakai. yang mau- Udah gugur. Bukan. Maksudnya gimana? Salah. Tidak pernah Bang Roy, Yogyakarta. saya tidak membenarkan. Lah ya udah, sebentar lah ya dulu. udah salah. Sebentar dulu. Jokowi nggak salah. Surakarta. Sebentar dulu. Gugur udah salah. SMA 6 Yogyakarta. Yogyakarta. Joko Widodo Surakarta. Iya. Sebentar. Orang UGM nggak? Bukan persoalan saya orang UGM. Lah ya kalau UGM nggak ngerti Saya salah. sampaikan ke Salah. Mas Roy. Buktinya Lihat salah. dulu. Buktinya salah. Kenapa ngeditnya kurang Buktinya canggih salah. maksudnya apa? Bang? Editnya nggak Lihat canggih dulu. ini. Sebentar. Asal SMA-nya Lihat dulu. Joko Widodo kan silakan SMA. ditanggapi. Saya SMP belum selesai 40. bicara. Oke. Ya kan? Dari tadi Oke. yang berbicara Nanti, ini nanti. Bang SMA Rismon, nanti. Yogyakarta. Bang Roy, begitu Iya, saya iya, nanti. tunjukkan ini kayak gimana gitu. Bukan. Ini Ya loh. memang salah. Tak cukup dengan baceman dari Roy Suryo dan Rismon Sianipar, Ade Darmawan kembali tersapu tsunami fakta saat Dr. Tifa membeberkan detail buku album alumni UGM tersebut. Baik ya, coba Anda perhatikan baik-baik ya. Kesalahannya ada di mana? Ini album alumni ya. Album alumni ya, Anda perhatikan itu. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1957 sampai 1988 ya. Itu tolong Mas Ade Darmawan dihitung. 1988 dikurangi 1957 itu berapa? Tolong. Lulus SD, SMP, SMA lulus toh? Coba tolong. Ya, satu, ya coba semua ya. 31. 1988 minus 1957 itu berapa? 31, betul ya? 31 tahun. Oke, terus? Tulisannya apa? Peringatan 25 tahun. Yang kedua adalah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu lahirnya tahun berapa, Mas? Sebelum 1957. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu lahirnya 1963. Artinya buku ini palsu. Dia itu kalau ini memang presiden yang namanya Joko Widodo itu terpampang di situ di buku alumni palsu itu, maka seharusnya tulisan asal SLTA-nya itu SMPP 40 Surakarta.
bukan SMA 6 Yogyakarta. Jadi dari 2 halaman ini saja buku alumni ini palsu. Oh, Subianto ganti ahli kayak gini, Pak. Medianya Oke. dipanggil ini, Pak. Ya. Medianya Ya. disambu juga Memang- salah dia. Iya, saya terangkan. Memang kalau Bayar rakyat ada ini, MOU pakai pajak. terkait dengan produk Kita memang jurnalistik. susah ya kalau berdebat dengan keledai. Bentar. Ada produk bahwa harus ke Kamu mengatakan Dewan keledai. Pers dulu. Bentar, saya- Oke, baik. Wah, Cukup ini mulutnya sudah closing keledai statement. banget. Terima kasih Bapak-bapak telah hadir di Rakyat Bersuara. Paiman Raharjo mengaku pernah mengagumi Roy Suryo sebelum akhirnya terseret dalam polemik ijazah palsu Jokowi. Paiman bahkan sempat mengancam Roy Suryo lewat pesan WhatsApp hingga menantangnya duel hidup mati. Saya ini seorang pendidik, apalagi saya punya jabatan yang paling tinggi di kampus, yaitu rektor, gitu loh. Jadi janganlah nama saya dirusak dengan bukti tuduhan ijazah palsu yang belum terbukti palsu sudah menuduh saya. Saya terus terang aja, dari awal saya mengagumi Mas Roy Suryo, tapi dengan sikap yang seperti ini, kayaknya nggak layak beliau disebut doktor gitu, karena pikirannya apa? Pikirannya itu dangkal sekali, Ini gitu, nggak sopan ini. gitu loh, mengkait-kaitkan tanggal 1 Mei, lo padahal isunya aja tanggal 23 Juni isu ijazah di Pramuka. Oh, bisa-bisanya saya juga dituduh mengkondisikan, ini kan Oke. sesuatu. Terus apa hubungannya dengan ijazah? Saya dikaitkan dengan profesor palsu lah, harta saya lah, lo apa hubungannya gitu loh? Tanggal 6 Mei tahun 2025, Betul. benar nggak? Betul, ya. Di WA itu Pak Paiman nulis kalau saya nggak minta maaf ke Jokowi, keluarga saya tidak damai dan tidak aman, benar? Oh, jangan Loh, dipotong, jangan dipotong. hanya itu kalimatnya kok jangan dipotong. Bukan, Saya yang gini, terima. Gini, itu nggak sempurna. Jadi sempurnanya gini. Kita ke ahli bahasa kalau nggak sempurna. Sudah saya Iya, sudah gini, saya konsulkan ke ahli bahasa bersertifikat. Iya, sekarang gini Mas, bahasa pertama dong yang di ini Mas. Saya sahabat, saya saran. Bahasa pertama boleh sopan, bahasa terakhirnya ngancam Anda. Oke, Loh, saya jawab Mas ya. Ya nggak? Minta maaf nggak Anda? Oke, iya betul. Nah, saya sudah. Betul. Terus Anda kalau sudah minta maaf kok tiba-tiba nuntut itu kan nggak sopan itu. Gini aja Mas Roy Suryo, kalau memang Mas nggak bisa dijelaskan secara logika yang baik, kita selesaikan aja duel kita sampai mati. Ayo, jangan dong Pak. Jangan dong, Pak. Kampungan. Jangan dong Pak. Kampungan. Nah, saya pikir ini bukan Profesor rahasia. kampungan Jangan. ini. Jangan dong Pak. Dah. Case close. Jangan. Tuh, berani Saya- nggak Roy Suryo? Enggak, jangan. Sebagai kuasa hukum Paiman Raharjo, Farhad Abbas mencoba membacem Roy Suryo dan kawan-kawan. Namun alih-alih menang argumen, ia justru dipermalukan di depan publik dengan pernyataan menohok. Dulu kamu mau jadi lawyer kami, tapi ditolak. Kalian menghina Pak Jokowi, kalian menghina Menghinanya Baris Krim, di mana? Menghina Pak, ya, Menghinanya Pak Profesor di Rahman. mana? Ya udah nanti aja. Menghinanya di Ya. mana? Udah baca SPDP kan? Menghinanya Ini di Pak Roy mana? Suryo aneh, saking ngeyelnya udah masuk SPDP masih menanyakan menghinanya di mana. Lah iya. Ini orang seperti ini Enggak. contoh. Ini Ya, aneh, saya tanya aja nggak bisa jawab lawyer aneh ini. Ini saya buka aja. Anda pernah nggak mengajukan diri ke TPUA untuk menjadi lawyer kami tapi ditolak? Tidak pernah. Ini Tidak pernah. Bohong. Tidak pernah. Bohong. Mana? Rustam, saya tidak pernah ketemu kau barusan kemarin. Enggak, Pak. Anda mau menyampaikan Bapak, apa? Saya mau menyatakan bahwasanya Ibu Kurnia pernah bicara itu juga. Rustam, itu Farhad Abbas pernah mau ikut-ikutan jadi pengacara di TPUA, tapi kita tolak. Ibu Kurnia ngomong begitu dengan saya. Kurnia saya nggak kenal. Ibu Kurnia mana? Oke, baik. jahat kali mulut kau ya. Jangan ngarang-ngarang, malu kamu sana. Kau yang malu. Udah, Oke, udah, baik, nggak ada kaitan Kau itu. yang malu Farhad. Nggak ada. Hei. Nggak ada itu kerjaan apa itu ngarang aja itu. Dia pengen masuk TV itu. Saat menyerang Rismon Sianipar terkait SMK, Farhad Abbas justru mendapat tamparan balik dari Roy Suryo. Saya lebih tahu soal SMK daripada Anda, pembohong. Farhad pun langsung berbalik arah dan menyerang Dr. Tifa. Bayangkan kalian lihat nih orang bertiga ini. Yang di tengah ngina-ngina Pak Jokowi teriak yang udah kayak pendemo sendiri loh. Demonya nggak tahu, malu gua ngelihatnya. Terus Pak Suryo. Yang mana itu? Yang mana ini? Masalah mobil SMK. Oh, mobil SMK ini Ya, udah, jasad itu, SMK. SMK 6.000 kan? Ya, yang lu 6.000 teriak unit. Jelas ini. Iya. SMK bisa itu dibuktikan saya itu, yang 6.000. nyopir, saya Iya. tahu pasti Yang sejarah nyopir, SMK. Pak Roy. Kamu bohong ini, wah. Orang ini bohong Enggak. terus ini. Bukan Konyol bohong. ini. Cara-cara Konyol ini, menghinanya. caranya Ya, konyol ini. kemudian Pak Jokowi itu yang satu nih, Bu, yang pakai jilbab nih. Pak Jokowi jelas, kalau bagi saya Pak Jokowi itu sakitnya mungkin karena pakai obat skincare. Sama dia, Skincare? mungkin sama dia. Bisanya dia ngomong,
Ini kutukan Allah karena pemimpin masalah. Oh, fitnah, Bayangin. fitnah. Ya, coba aja lihat ya. Fitnah ya. Ada beritanya. Fitnah. Ya Saya udah, tidak pernah silakan bilang aja. begitu. Setelah sadar bahwa ajakan duel sampai modar adalah blunder, Paiman Raharjo buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Roy Suryo menanggapi dengan celetukan tajam yang makin mempermalukan Paiman. Nah, jadi saya kira saat ini kan negara kita ini kan sedang membutuhkan bagaimana penanganan kemiskinan, karena kita kan dikatakan ringkat 4 ya. Oleh karena itu, ini biarlah sekarang nggak usah kita kayak saya sampai kalau nggak percaya tadi saya ucapan saya itu sampai agak keselnya apa? Masa sih dijelasin secara logika yang benar nggak percaya juga. Makanya saya sempat ya sudah kalau nggak percaya kita duel aja. Nah itu karena sudah saking nggak ngertinya pikiran saya gitu loh. Nah oleh karena itu gini, jangan hanya tertawa-tertawa tapi menghina orang. Seandainya keluarga Mas Roy yang digituin, Itu bawaan orok itu, Pak, bawaan orok. Nggak belum ada buktinya gitu loh. Jadi saya kira itu Respon seorang Jadi profesor sekarang 2 bulan juga ya kayak gini fokus aja nih. kepada pembuktian ijazah Pak Jokowi, jangan melebar kemana-mana. Kalau saya sekarang melaporkan itu ranah hukum, ya itu hak saya karena harga diri saya kan diinjak-injak. Bahkan keluarga saya terganggu, karir saya terganggu. Apa saya salah menuntut keadilan? Itu aja saya kira Mas Iman. Terima kasih. Oke, baik, makasih. Menuduh Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai pembohong, penasihat Kapolri Arianto Sutadi justru terkena serangan balik. Daripada kehilangan kendali dan berteriak diam, ia lebih memilih menyebut Roy Suryo sebagai orang tidak waras. Pak Arianto, jujur sekarang, ijazah pembandingnya mana? Ditampilkan nggak oleh Bareskrim? Jawab. Ijazah pembandingnya Ditampilkan nggak oleh Bareskrim? Ditampilkan ke siapa? Loh, ke publik. Tidak ada Gelar aturan perkara. untuk menyampaikan ke publik. Lah bohong itu namanya. Tidak Gimana ada publik aturan bisa untuk percaya menyampaikan kayak ke gini? publik itu. Itulah penyesatan Anda ya kepada Bukan. rakyat ini. Rakyat Anda ini loh, tahu ini. penasehat kok kayak gini. Ya, Anda itu mantan dokter. Makanya nggak lulus tes KPK. Nggak Ya, bisa. karena LHKPN-nya bohong. LHKPN bohong, aku nggak. Oke, jangan. Aku nggak, LHKPN bohong. Ini orang ini nggak waras ini. Iya. Baru silakan. Orang ini pernah daftar KPK tidak lulus karena LHKPN-nya Ini menipu. pribadi, ini pribadi. Orang ini orang nggak waras. Ini pribadi. Tapi menyelesaikan Saya masalah akui orang. kan. Rismon Sianipar menanggapi tudingan Arianto Sutadi yang menyebutnya pembohong. Arianto hanya bisa menanggapi dengan tawa getir, lalu kembali menyebut Rismon tidak waras. Tadi dia bilang saya bohong loh. Iya. Kan pendapat Saya enaknya aja dia. bilang Bapaknya bohong. nuduh Pak Jokowi. Banget. Pak Jokowi Anda tahu sudah berapa nuduh kali bohong? Dibilang Anda bohong. sudah berapa kali bilang bohong sama orang? Oke. Kan Lihat mana bukti bohongnya? Di kita mana? Bapak ya. tadi hanya Mana menafsirkan. bohongnya? Saintifik itu bersifat terbuka Pak Arianto. Bisa disanggah secara terbuka. Itu yang kami tunggu pada saat gelar perkara khusus. Tapi Bohongan Anda adalah metode Anda itu. Metode ini nggak cocok untuk membuktikan satu yang dokumen salah. pun pada saat gelar perkara khusus itu tidak ada keluar. Apalagi metode yang Ya waktu itu dilakukan. Anda nggak ikut. Ikut gimana? Ikut gimana? Itu saksi satu. Seksi satu. Bohong Anda. Seksi satu memang tidak ada. Seksi 2 ada semua Ya itu. kan nggak boleh hadir. Nggak boleh hadir gimana sih? Silakan. Maka inilah saya sampaikan pada Ini publik. saya ini lain Bohong. lagi. Seksi 2 kan nggak boleh hadir. Bohong. Contoh mereka itulah orang yang nggak waras. Dr. Tifa mengaku hadir dalam gelar perkara kasus ijazah palsu Jokowi dan menyebut timnya mendapat perlakuan tidak adil. Farhad Abbas mencoba membantah, namun justru mendapat tamparan keras dari Roy Suryo. Kami dihadirkan sebagai saksi ahli loh. Tapi begitu ada saksi-saksi ahli, orang itu bilang, ya kita disuruh keluar. Adil nggak itu rakyat Indonesia? Adil kan. Aku bisa adil nih gimana? Kalian kan terlapor. Sedangkan ahli kan ada pro justisia. Loh kok ini nggak ada dalam Ini nggak soal usah itu. diatur. Ini bukan soal terlapor, ini goblok banget ini. Ini goblok nggak apa-apa. Bodohnya bukan main. Itu gelar perkara khusus tuh di Bareskrim. Kami melapor Mas. Kan ada jalurnya. Ada orang yang Silakan bodoh lapor, ini, Mas. ya Silakan Allah. pra-peradilan. Silakan pra-peradilan. Terkait posisi stempel dan foto pada ijazah Jokowi, Arianto Sutadi dan Rismon Sianipar terlibat perdebatan panas hingga urat leher menegang, saling tuding dan mempertahankan klaim masing-masing. Berarti pas foto ini ada di atas stempel. Gitu loh. Dan itu tidak mungkin untuk ijazah. Tidak mungkin.
Nah sekarang ini dibantah coba oleh Bareskrim Polri. Apapun yang Anda sampaikan di situ, itu bukan sampel yang sah untuk membuktikan suatu Mana yang kepalsuan. sah? Mana yang sah? Mana yang Bareskrim sah? hanya menampilkan Asli, fotokopi. seharusnya yang asli. Anda nggak bisa menunjukkan Kalau cuma ngomong-ngomong. berdasarkan fotokopi nggak bisa yang asli. Apa itu dokter? Apa itu Saya kayak gitu? nyambung ya. Anda penasehat apa Anda? Oke, jangan ya. Merendahkan Oke, orang, Anda. Baik. Diskusi yang awalnya membahas legalitas ijazah Jokowi berubah menjadi adu serangan pribadi antara Farhad Abbas dan Roy Suryo CS. Saling bongkar masa lalu hingga ucapan menyakitkan, masa lalu dan masa depanmu buruk. Justru saya nggak mengerti kalau lulusan UGM ini kayak seperti ini. Jelas kalau saya Oke. asli UGM. Baik, jadi S1 S2. silakan mungkin Bung Reli mau sampaikan Ini kok udah sesuatu. menteri kok kayak gini gitu maksudnya. Ya jadi gini kan apa kawan-kawan. Ini mengejek. Kawan-kawan. Ya, Ini- sama-sama. Lu ini- ngejek, kita Enggak ngejek. ngejek. Oke, persoalannya Oke, silakan Bung Kalau Reli. dibongkar Ini masa seperti ini, lalumu lebih sebentar, parah lagi sebentar, kau. sebentar. Masa lalumu lebih buruk dari Udah saya. dong gantian. Jadi Masa sebentar, lalumu sebentar. buruk. Sebentar, Bung sebentar. Roy, Dan masa kasih depanmu juga akan Ya, buruk. sebentar. Termasuk orang besar yang disampaikan Pak Jokowi, silakan. Masa lalu ya, masa depanmu akan buruk Roy Suryo. Oke, jangan oke. Ya Silakan karena Bang masa Reli. depan yang baik cuma jadi penjilat. Jadi seperti ini. Masa lalumu akan buruk. Dan kamu juga. Iya kamu juga. Makanya saya Silakan, Bang memilih Reli. untuk Kamu tidak masa menjadi kini mau penjilat. udah buruk. Dan kamu juga. Udah. Rakyat bersuara, kedatangan tamu tak diundang seseorang yang mengaku lulusan UGM dan membawa serta ijazahnya sebagai bukti keaslian milik Jokowi. Namun alih-alih memperkuat argumen, kehadirannya justru mempermalukan dirinya sendiri. Saya punya ijazah asli. Kalau mengkaji dengan menggunakan data yang dibilang Rismon, salah. Anak teknik menguji bukan model begitu. Ini saja kami menguji 10 metodologi penelitian. Baru bisa, itu anak teknik. Teknik apa Anda? Saya teknik transportasi Fakultas Teknik Sipil. Fakultas S1 saya teknik penerbangan, S2 saya hukum, S1 hukum pengacara. Teknik transportasi. 4 gelar, Om Rismon. Enggak, yang tadi Anda mau tunjukkan bahwa Saya mau tunjukkan. Oke. Teman-teman melihat, ini ijazah mirip dengan punya Jokowi. Oke. Ya. Apalagi mengkaji dengan menggunakan data Bentar, boleh saya pegang. sekunder. Apakah statistik meteorologi begitu bicaranya? Enggak, sebentar Anda mengatakan bahwa capnya di Saya mau belakang bilang foto. begini, Bang. Tadi saya melihat memang seperti itu, tapi ternyata kalau kelihatan ada. Tapi saya mau bilang begini. Enggak, ini kita fokus. Fokus Capnya aja. di belakang foto atau Jadi tidak? udah gugur dah. Udah jelas banget ini capnya ada di depan foto. Enggak, kita biar clear dulu. Ini Enggak. capnya di depan foto berarti. Ada sedikit di sini. Ya Ternyata udah. ada di depan foto. Udah gugur. Oke, baik, Dah, baik. udah Oke. gugur, Tapi tepuk begini, tangan. Oke. si Rismon ijazah S3 mana? Tunjukin oke. lah Rismon. Mana buktinya? Oke. S2 ya. Oke, baik. Sama dia. Masih Bang. Oke, kita beri tepuk tangan. Oke. Jadi clear ya. Kita beri tepuk tangan diantar keluar tuh. Oke. Oke. Aduh, termul susah. Ijazah ini sampai sekarang tidak pernah dibuktikan seperti apa. Saksi-saksi tidak pernah menyatakan pernah melihat dan sebagainya. Dan Jokowi belum juga menunjukkan ijazah yang dipertanyakan publik. Sementara Aiman Wicaksono mencoba menguji kedalaman berpikir Ade Darmawan selaku perwakilan Termul. Ketika beban pembuktian itu sudah beralih setelah adanya proses penyidikan kemudian penetapan tersangka beralih ke jaksa, tentunya itu pembuktiannya ada pada jaksa penuntut umum. Ada pada JPU. Gitu loh. Oke. Kan itu the process of law. Dan JPU tidak punya kewajiban untuk menunjukkan yang asli. Ya, bahwa gini. Nah, itu pertanyaan sederhana. JPU tidak punya kewajiban untuk menunjukkan yang asli. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. 160 itu penghasutan. Penghasutan. Terus kemudian ujaran kebencian, 45A juntonya ya. Tapi sebentar, ini logika sederhana. Bagaimana bisa dikatakan menghasut, bagaimana dikatakan ujaran kebencian, kalau seandainya nggak tahu apa yang diperbincangkan, apakah obyeknya itu asli atau palsu? Iya, melalui. Tidak puas dengan jawaban Ade Darmawan, Aiman menganalogikan ijazah dengan sebuah jas dan memintanya memberikan penjelasan yang logis. Namun, jawaban Ade dianggap tidak sesuai dengan pertanyaan. Anda mengatakan bahwa jas saya ini hitam, betul ya? Tapi saya nggak mau dibilang hitam, saya mau dibilang biru, padahal sebenarnya faktanya hitam, misalnya gitu. Lalu saya bilang, kemudian saya katakan pada Anda bahwa Anda telah menghasut saya, Anda membenci saya karena mengatakan bahwa jas saya hitam, tanpa saya menunjukkan jas saya sesungguhnya apa. Oke. Di mana logikanya? Analoginya Bang Aiman tadi terkait biru dan hitam tadi, itu analogi perumpamaan yang bersifat bukan menjustifikasi, Bung Aiman. Jas saya hitam
kan, tapi saya nggak mau dibilang hitam. Anda menuding jas saya hitam. Saya bilang enggak, biru kok jas saya. Anda telah menghasut saya, Anda telah membenci saya. Nah, pertanyaannya, apakah jasnya Bung Aiman digunakan untuk hal-hal yang merugikan bangsa dan negara? Ya. Tidak kan? Nah, kebenciannya di sini Bung Aiman. Iya, gimana? Bahwa kemudian seorang disangka menggunakan ijazah palsu, ya, mendaftar untuk menjadi capres. Kan itu persoalannya. Melihat penjelasan Ade yang dinilai kurang tepat sasaran, Aiman memilih menghentikan analogi tersebut dan mencoba menjelaskan maksudnya secara lebih langsung. Jasnya biru atau hitam itu tidak terselesaikan dengan tidak menunjukkan, karena sesungguhnya jasnya adalah hitam. Bukan. Anda katakan sebagai biru, jasnya sebenarnya adalah hitam. Anda katakan hitam, benar sebenarnya, tapi saya nggak mau dibilang hitam. Saya maunya biru, makanya saya tuding Anda, saya laporkan Anda, saya penjarakan Anda karena saya katakan bahwa Anda telah berbohong, Anda telah menghasut karena jas saya sesungguhnya biru. Ya, tidak bisa dong, harus faktanya. Harus sesuai dengan fakta. Tidak boleh. Faktanya kan nggak pernah ditunjukkan. Faktanya kan biru. Faktanya hitam kan, faktanya hitam kan. Cuma saya nggak mau dibilang hitam, saya mau dibilang biru. Oh ya, nggak bisa dong. Kan nggak ada yang tahu. Nggak bisa Bung Aiman. Prosesnya itu tidak bisa seperti sederhana itu. Belum menyerah, Ade Darmawan kembali mencoba menjawab analogi yang diberikan Aiman. Namun penjelasannya dinilai semakin tidak terarah dan memicu tawa di studio. Sudah ditunjukkan Bung Aiman, jas Bung Aiman itu penjahit tahu. Sebentar, penjahit tahu. Penjahit tahu bahwa warnanya biru. Ini menarik. Ya kan? Menarik. Yang ngantar tahu warnanya biru. Kan begitu. Saya nggak perlu nunjukkan jas saya. Iya, karena kan penjahitnya tahu. Terus waktu pakai kondangan orang-orang juga tahu. Penjahit itu maksudnya UGM di sini. Iya, kan semuanya tahu. KPU. Waktu dipakai kondangan misalnya teman-teman seangkatan. Instansi pemerintah yang mengambil. Jadi berdasarkan saksi katanya. Iya, bukan katanya dong. Setelah Gus Nur diberi amnesti terkait isu ijazah Jokowi, Roy Suryo menyampaikan sejumlah fakta yang menurutnya tidak dapat dibantah, membuat sebagian anggota Termul hanya bisa tertawa dan terdiam. Saya orang awam saja melihat ketika Pak Presiden Prabowo memberikan Kepres nomor 17 tahun 2025 kepada 1.100 sekian, ya, dari salah satunya termasuk Gus Nur, itu diberi amnesti kan? Berarti apa? Ada sesuatu dengan putusan itu aja. Berarti putusan itu salah, bermasalah itu aja. Saya orang bodoh dalam hukum aja tahu ada itu, ya, itu aja udah clear, loud and clear. Silakan. Pada penampilan perdana di televisi, Termul Magang mendapat kritik keras dari Roy Suryo yang menilai ucapannya menyesatkan. Saya luruskan buat Pak Roy Suryo. Dosen di mana? Pak Anda nggak ngerti Undang-Undang 14 tahun 2008, kurang baca Anda. Bukan kurang baca. Anda Bapak, kurang baca, udah jelas. Bapak begini, kasih udah kesempatan jelas. saya Pak. Dengerin dulu. Iya. Kasih kesempatan saya. Ya kesempatan kalau salah nggak usah kasih kesempatan. Salah ini menyesatkan. Pak Roy Suryo tidak bisa menjustis seorang bersalah. Iya. Kalau belum ada putusan pengadilan. Saya tidak bisa menjustis, tapi saya menjustis. Bapak, saya nggak mengatakan Anda salah. Saya mengatakan Anda belum baca Undang-Undang 14. Bukan tadi Bapak sampaikan Pak. Tidak terima dikritik keras, Termul Magang mencoba membalas argumen. Namun ketika ditanya soal dasar pasal, ia tidak mampu memberikan penjelasan sehingga Roy Suryo mempertanyakan latar belakang kompetensinya. Anda belum baca Undang-Undang 14 2008. Pernah baca nggak? Iya, tentu Bapak. Oke, pasal 18 bunyinya apa? Ayat 2. Iya. Pasal 18 ayat 2 bunyinya apa? Bunyinya apa? Bunyinya apa? Saya sampaikan. Bunyinya apa? Bapak seperti ini kegaduhan. Ini dosen nggak ngerti, nggak pernah baca, ini nggak apa? Udah nggak usah. Bapak sudah kegaduhan dalam berpikir. Kenapa? Terus terang saja, kita dalam perkara ini Bapak. Ini dosen kurang baca, repot mahasiswanya kalau kayak gini. Anda kampus mana? Mohon maaf, kita berikan Bapak kasih kesempatan kepada saya. Iya, sebutan dulu kampus mana biar kita ngerti. Mas Roy. Biar kita ngerti. Bapak, kampusnya jangan-jangan ruko. Isu hangat. Meski sebelumnya sudah mendapat banyak koreksi, Termul Magang kembali melakukan kekeliruan yang membuatnya semakin kehilangan fokus di hadapan Roy Suryo. jadi Bu Ova itu yang punya kapasitas di UGM, ya. Di poin 10 terakhir itu dia menyampaikan itu haknya Bapak Jokowi mau memperlihatkan atau tidak memperlihatkan. Tadi Ibu sampaikan poin 10. Nah, ya pokoknya beberapa poin itu salah, nggak ada cerita itu hanya 9 poin ini nggak pernah baca, nggak pernah lihat nih. Begini Bapak. Tambah sendiri nih. Bapak. Ngaco ini. Ya Bapak. 3 menit 57 detik. Hanya 9 poin. Ada bukti baru. Poin berapa? 10? 10? Enggak.
Roy Suryo terus menekan argumentasi Termul Magang hingga membuatnya terdiam dan tidak mampu melanjutkan penjelasan. Udah ngomong aja salah. Kalau pengadilan meminta haknya salah lagi udah. Keasliannya memang harus dipertunjukkan. Menjelaskan memang itu ada atau tidak. Kan begitu. Anda punya rekamannya nggak? Anda dengerin dengan baik nggak? Kalau dengerin dan baik nggak mungkin salah nomor. Cuman ada 9 poin kok poin 10. Benar nggak itu punya kapasitas Saya tidak masalah dia jelas rektor. Dia punya Anda bilang 10 atau 9 rektor, tadi. Bapak. Anda bilang 10 atau 9. Ketika dia punya ini nggak jujur, ini udah ngomong sendiri 10 aja salah. Ini kita masuk tema nih. Sekarang kayak gini nih. Bilang dari Universitas Krishna Dwipayanya, barusan saya cari Krishna Dwipayanya mana? Sebutkan fakultas apa? Itu haknya saya, Bapak. Loh lah iya. Ya, Katanya mana nggak ada. Sama dengan Bapak boleh mempertontonkan apa yang menjadi haknya Bapak, boleh tidak? Ya orang harus jujur. Ya, memang saya jujur, dari tadi Pak, tanya disampaikan. Universitasnya mana? Ketika ya Bapak ya. Ya 10 pas 9. Ya, itu aja Bapak udah salah. Udah ada salah Mas. Saya sampaikan. Udah ada salah. Tidak punya kapasitas atau tidak? Ini kayak dia sudah tapi belum. Loh. 9 tapi 10. Udah. Tidak seperti itu, Pak. Udah. Sabus. 10 pas 9. Ya, itu aja udah salah. Udah ada salah Mas. Saya sampaikan. Udah ada salah. Tidak punya kapasitas atau tidak? Ini kayak dia sudah tapi belum. Loh. 9 tapi 10. Udah. Baru saja dimulai ketika Andi Azwan naik ke panggung. Roy Suryo langsung melontarkan sindiran tajam dengan menyebut adanya pihak yang diusir dalam gelar perkara khusus. Azwan masih terdiam. Roy Suryo kemudian mempertanyakan legal standing sosok yang ia sindir dalam gelar perkara khusus tersebut, sembari mengingatkan Aiman Widjaksono agar lebih cermat memilih narasumber untuk membahas perkara ini. Sampai di situ, Roy Suryo terus menekan Andi Azwan dengan mengutip pernyataan Rocky Gerung yang pernah menjelaskan makna kata berada di atas angin. Roy Suryo kembali menuding adanya kebohongan terkait pemindaian scan ijazah Jokowi. Ia terus diserang. Aiman Widjaksono kemudian memberi kesempatan kepadanya untuk Andi Azwan kembali mendapat giliran berbicara. Sebelumnya, Roy Suryo meminta sedikit waktu untuk mengingat bahwa apa yang akan disampaikan Andi tidak memiliki poin substansial dan hanya sebatas omong-omong. Andi Azwan lalu memberikan klarifikasi terkait isu dirinya yang disebut diusir dalam gelar perkara khusus. Ia mencoba balik menyerang Roy Suryo, namun malah semakin jauh terbacem.